Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to my English class. Today we will learn about our new topic in our English class, and now it's about telling time. But before we start our lesson today, let's we pray together. Pray begin. Amin. Thank you. Okay. Let's we start our lesson today. It's about telling time. Here we go. Oke anak-anak, pada pembelajaran kali ini, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya akan menyampaikan beberapa tujuan yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini. Untuk materi berjudul Telling Time, ada 3 tujuan yang harus kalian capai. Untuk yang pertama, understanding cardinal and ordinal number. For the second, understanding times and names of the days, and the last, understanding names of months, years, and days. Oke, ingat ya, ada 3 tujuan yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini yang berjudul Telling Times. Tetapi, khusus pada hari ini, kita hanya fokus pada tujuan yang kedua, and it's about understanding times and names of the days. Here we go. Baik, setelah kita mengetahui beberapa tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini, pertama-tama saya akan memperkenalkan kepada kalian apa sih telling time, apa yang dimaksud dengan telling time, dan seperti apa bagian-bagian pada telling time itu. Nah, dalam bahasa Inggris terdapat 2 cara atau 2 model untuk membaca waktu atau membaca jam, di mana yang pertama kita sebut dengan American style atau bergaya Amerika, dan yang kedua British style, bergaya British atau Inggris. Nah, apa sih perbedaan yang terdapat dalam 2 gaya ini? Jelas perbedaannya sangat terlihat. Yang pertama, ketika kita menggunakan American style, orang banyak menyebutkan bahwa gaya ini atau model ini jauh lebih mudah daripada pengucapan dengan British style. Karena dengan American style, kalimat atau cara membaca jam itu jauh lebih pendek, lebih simpel, dan lebih mudah. Sedangkan untuk British, kita akan ada sedikit cara yang berbeda, di mana untuk British, membaca waktu atau jam dimulai dari belakang atau menitnya dulu, baru waktu utamanya atau jam utamanya. Tetapi untuk American style kita baca berurutan, dari jamnya dulu baru menitnya. Jadi perbedaannya terdapat dari cara bacanya ya. Contoh, ada waktu atau jam menunjukkan pukul 6 lebih 10, 6.10. Maka secara American style dibacanya 6:10 atau 6 past 10. Sedangkan kalau British style dibaca dari menit dulu baru jamnya, yaitu 10 past 6. Kurang lebih seperti itu ya. Dibaca dari cara pembacaannya juga sudah berbeda, dimana kalau American tadi secara berurutan, jamnya dulu baru menitnya. Sedangkan kalau British dimulai dari menitnya dulu baru jam utamanya. Nah, supaya kalian tidak bingung, ayo kita bersama-sama mengetahui lebih lanjut bagaimana cara membaca jam secara British style. Ingat ya, kita hari ini fokus untuk belajar telling time dengan model British style. Nah, selanjutnya, what time is it? Jam berapa ya sekarang? Seringkali dalam konteks kalimat bahasa Inggris, kalimat ini dipakai untuk menanyakan waktu atau jam berapa ya sekarang. Tetapi, asal kalian tahu, ternyata ada beberapa ungkapan lain juga yang bisa mengindikasikan atau menggambarkan untuk menunjukkan jam berapa. Pertanyaan dengan ungkapan lain yang menunjukkan jam berapa ya sekarang, pukul berapa ya sekarang, selain dengan menggunakan kalimat what time is it. Nah, tetapi yang paling mudah memang ya, kita bisa pakai dengan kalimat ini untuk menanyakan jam. Jam berapa ya sekarang? What time is it? Nah, kita berlanjut di bagian how to ask the time. Nah, selain dari kalimat tadi yang berbunyi what time is it, ternyata ada beberapa kalimat yang bisa kamu pakai untuk mengungkapkan atau menanyakan pukul berapa atau jam berapa sekarang. Yang kedua, kalian bisa pakai dengan kalimat do you know what time is it? Can you tell me what time is it? Have you got the right time? Could you tell me the time please? Nah, dari beberapa kalimat tadi, itu semuanya bisa kalian pakai untuk menanyakan pukul berapa atau jam berapa sih sekarang. Selain kalian menggunakan kalimat what time is it, ternyata ada ya beberapa ungkapan yang kalian bisa pakai untuk menanyakan hal yang sama. Ingat,
ada beberapa kalimat yang bisa kalian pakai untuk menggunakan atau menanyakan waktu atau pukul berapa, selain menggunakan kalimat what time is it. Kita lanjutkan. Kita masuk ke bagian you have to know. Maksudnya apa ya? Ada beberapa hal dalam materi telling time yang perlu kalian ketahui supaya ketika nanti kalian membaca pukul atau waktu atau jam, kalian bisa membacanya dengan benar atau dengan tepat. Nah, dengarkan penjelasan berikut. Dalam pukul, waktu atau jam, secara bahasa Inggris, kalian sudah pernah tahu bahwa sudah disampaikan sebelumnya ada istilah AM dan juga PM. Dimana kalau AM singkatan dari meridian, sedangkan kalau PM singkatan dari past meridian. Atau untuk lebih gampangnya, kalian bisa menghafalkan kita pakai istilah AM itu ketika mulai dari jam 00.00 atau tengah malam pukul 12.30 malam, 12 malam, mau masuk pagi ya, sampai dengan 12 siang atau waktu zuhur. Kemudian kita berganti istilah menjadi PM ketika kita sudah lewat dari 12.01 sampai kalian pergi tidur gitu. Jadi kalau lebih mudahnya kalian bisa pakai istilah AM itu untuk pagi sampai siang, sedangkan PM untuk siang sampai petang atau sampai malam. Kemudian istilah berikutnya ada istilah a quarter, di mana a quarter ini digantikan sebagai istilah 15 menit. Jadi untuk 15 menit bukan pakai 15 ya, tetapi pakai a quarter. Dan ingat sekali lagi bahwa kita belajar telling time secara British style. Kemudian selain ada a quarter, di sini ada a half. A half di sini menunjukkan waktu atau pukul 30 menit. Kalau tadi a quarter 15 menit. Jadi jangan terbalik. A quarter 15 menit, a half 30 menit. Dan kemudian ada istilah penting yang digunakan sebagai connection atau penghubung membaca jam dan juga membaca menitnya, yaitu menggunakan past dan juga to. Kalau past diartikan lewat atau lebih, dimulai dari angka 12 sampai dengan angka 6, sedangkan kalau to dimulai dari angka 6 sampai dengan angka 12. Jadi wilayah past dan to terbagi dua setengah-setengah. Past dari jam 12, angka 12 sampai angka 6, kemudian kalau to angka 6 sampai angka 12. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya kalian bisa lihat di gambar ini. Di situ ada pembagian daerah ya untuk pengucapan past dan juga to. Seperti tadi bahwa past atau to itu digunakan sebagai connection atau penghubung untuk membaca menit dan juga jam. Nah, kita bisa lihat di gambar tersebut kalau di angka 12 itu di bagian tengah-tengah ya, atau di bawah tulisan o'clock. Kemudian 5 past itu angka 1, 10 past angka 10, a quarter past angka 15, 20 past angka 20, 25 past itu 25, half past tepat di angka 30. Kemudian 25 to itu angka 7, 22 angka 8, quarter to angka 9, 10 to di angka 10, 5 to di angka 11, dan o'clock kembali normal di angka 12. Nah, bisa kalian cermati di situ bahwa dalam satu putaran jam itu terbagi menjadi dua daerah. Ada past dan juga to. Ingat ya, wilayah past dimulai dari angka 12 sampai dengan angka 6. Wilayah to dari angka 6 sampai kembali ke angka 12. Jadi, kalau kita diminta untuk membaca jam, contoh pukul 6.20. 20 di angka 4 atau 20 past. Nah, angka 4 itu kan masih di daerah sebelum angka 6 atau kurang dari angka 6. Maka masih wilayahnya past. Kita mulai baca dulu dari belakang 6.20. 20-nya dibaca dulu baru angkanya 6. Tetapi sebelum baca angka 6 kita pakai penghubung past. 6.20 berarti 20 dibaca dulu 20 past 6. 6.20 20 past 6. 6.5 maka dibaca 5 past 6. 6.10 dibaca 10 past 6. 6.15 dibaca bukan 15 ya, tetapi pakai istilah yang tadi a quarter past 6. 6.25 dibaca 25 past 6. 6.11 dibaca 11 past 6, dan 6.30 dibaca a half past 6. Pokoknya kalau waktu menunjukkan daerah antara 12 atau
Iya betul, di angka 12 sampai dengan angka 6 atau di wilayah 0 sampai 30, maka kamu masih pakai penghubung pas. Tapi kalau misal pukul 6 lebih 31 ya, kan lebih dari 30, maka sudah pakai penghubung to. Kalau kamu pakai penghubung to, kamu tidak lagi membaca menit yang belakang itu sesuai dengan angkanya. Maksudnya gimana? Misal 6.31 tidak dibaca 31 to 6, tidak. Ingat bahwa to itu adalah menuju atau kurang. Maka tinggal kamu hitung saja. Dalam 1 jam itu ada 60 menit. Kamu harus menyimpan angka 60. Nah, setelah kamu menyimpan angka 60, kamu kurangkan dengan angka menit yang terdapat pada soal. Seperti tadi, 6.31. Maka 60 kamu kurangkan dengan 31. Hasilnya 29. Nah, 29 itu yang akan menjadi jawaban kamu atau bacaan kamu untuk kamu baca. Dan ingat, to itu artinya kurang atau menuju. Maka ketika 6.31 kamu baca kurangnya, yaitu 29, menuju jam berikutnya atau pukul 7. Jadi, lebih gampangnya kalau kamu baca dengan penghubung to atau berada di wilayah to, maka jam pokoknya kamu tambah 1 jam berikutnya. 6.31 berarti tadi 60 dikurangi 31, 29 menuju jam 7. 29 to 7. Begitu ya. Contoh lagi, 9.45. 9.45. Ya, ingat kalau sudah lewat dari angka 30, maka kamu harus menyimpan angka 60 terlebih dahulu. 60 kamu kurangkan dengan menit yang belakang tadi, 45. Berarti 60 kurangi 45, 15. Ingat ya, untuk membaca jam secara British style, di angka 15 diganti dengan istilah a quarter. Berarti a quarter to 9.45. A quarter to 1 jam setelah jam 9 yaitu 10. A quarter to 10 atau 15 menit menuju jam 10. Nah, untuk lebih gampangnya, kalian bisa lihat di penjelasan kali ini. Dengan istilah pas, kita bahas dengan istilah pas ya. Contoh-contoh waktu ketika berada di daerah pas atau di daerah angka 12 sampai angka 6. Kalau pukul 6 tepat atau 7 tepat atau menitannya pas 00, 900, 600, 500 berarti dibaca dengan istilah o'clock di belakangnya. It is, ingat ya, diawali dengan it is atau it's 6 o'clock. Kemudian contoh berikutnya 7.03. 3 berada sebelum angka 30, berarti masih wilayah pas. It is atau it's 3 pas 7. 3 angka 3-nya pas, wilayah pas sebelum angka 30, dan 7 jam depannya. 4.15. Iris 15 dibaca dulu baru angka 4. A quarter, ingat ya, bukan pakai 15 tetapi a quarter past 4. 15 lebih 4. 9.27. 27 masih di daerah pas karena kurang dari angka 30 atau sebelum angka 6. Maka dibaca sesuai dengan angkanya. It is 27 past 9. 5.30 atau tepat di angka 6, setengah jam, maka dibaca it is a half, bukan 30 tetapi a half, istilah 30 yang dipakai di British style yaitu a half past 5 ya. Kemudian jam 11 sama seperti yang awal yaitu it is 11 o'clock. 10 lebih 11 it is 11 past 10. Atau misal pukul 5 lebih 17 it is 17 past 5. Jadi kalau pakai penghubung pas kalian jauh lebih mudah karena jam dan juga menitnya dibaca sesuai soalnya atau sesuai angka yang disajikan. Tapi kalau to kalian harus kembali menghitung karena kalau pakai to itu artinya menuju atau kurang. Nah, kita masuk ke pembahasan to atau wilayah to di mana berada di angka 6 menuju angka 12. Dimulai dari 31 sampai dengan 59. Menit ke 31 sampai menit ke 59. Contoh 2.32, pukul 2 lebih 32. It is 28 to 3. Kok bisa 28? Kok bisa 3? Padahal jamnya itu jam 2,
kemudian menitnya 32. Kenapa tidak sesuai dengan angka? Ingat ya teman-teman, bahwa ketika kalian menggunakan to, maka kalian harus membaca kurangnya jam berapa atau menitnya kurang berapa menuju jam berapa. Berarti kalau 2.32 cara menghitungnya karena sudah lebih dari angka 30 atau menit 30, maka kembali lagi saya ingatkan kalian harus menyiapkan angka 60. 60 menit dikurangi di soalnya 32 yaitu 28. Maka jawaban atau cara baca menitnya adalah kurangnya atau di angka 28 tadi. Dan ingat, kalau pakai to itu kan artinya menuju, maka kamu harus menambahkan 1 jam di angka depannya, yaitu di angka 2 tambah 1 menjadi angka 3 atau menuju jam 3. Maka kita baca kurangnya tadi menitnya dulu 28 to 3, 28 menit menuju jam 3. Selanjutnya 8.40, pukul 8 lebih 40 atau pukul 9 kurang 20 menit. Maka dibaca it is 20 to 9. Bagaimana cara mendapatkannya 20 dan bagaimana bisa 9? Mari perhatikan. Kembali lagi ya, kalau angka menit di belakang lebih dari angka 30, maka kamu harus menyiapkan angka 60, kemudian kamu kurangkan dengan angka 40 atau angka menit yang terdapat pada soal. 60 dikurangi 40 sama dengan 20. Nah, itu jawaban yang harus kalian nanti ucapkan, yaitu 20. Dan angka 8 kita tambah 1 menjadi 9 ya. 8 tambah 1 sama dengan 9, berarti it is 20 to 9. Kemudian 3.45, kita hitung lagi dari 60 dikurangi 45 yaitu 15. Dan untuk British style angka 15 tidak dibaca 15 melainkan a quarter. Berarti it is a quarter, dari angka 3 ditambah 1 menjadi angka 4, berarti it is a quarter to 4. Kemudian di angka 6.50 atau jam 7 kurang 10, kembali lagi siapkan angka 60 kurangi dengan menit yang di belakang yaitu angka 50, tersisa 10 menit. Nah, itu yang dibaca ya, 10 bahasa Inggrisnya 10. Berarti it is 10 to, kemudian angka 6 ditambah 1 jadi 7, berarti 7. It is 10 to 7. Begitu ya. Ingat, kalau menggunakan istilah to, maka kamu harus menyiapkan angka 60 untuk kamu kurangkan dengan menit yang terdapat pada soal. Kemudian untuk jamnya kamu tambah 1 angka. Dari jam 2 tambah 1 jadi jam 3. Kalau soalnya angka 3 berarti nanti jawabannya menjadi 4. Kalau soalnya 9 jadi 10 dan begitu seterusnya. Nah, sekian teman-teman penjelasan dari saya untuk materi kali ini berjudul Telling Time. Semoga kalian tidak bingung karena memang materi ini agak sedikit rumit, tetapi silahkan kalian perhatikan kembali penjelasan tadi. Insya Allah kalian akan mampu mencernanya dengan baik. Nah, kepada teman-teman jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting seperti istilah-istilah yang tadi sudah disebutkan ke buku catatan kalian, supaya apa? Ketika nanti ada soal atau pertanyaan dari saya, kalian bisa membaca ulang atau memahami ulang dari catatan kalian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.